Kepada Kak Gardin kami persilakan untuk bawa kita dalam firman Tuhan. Oke, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini Engkau telah memimpin kami. Terima kasih ya Bapak, dari tadi pagi kami bangun hingga saat ini. Engkau masih memperbolehkan kami untuk beraktivitas, untuk kami bisa bersiap-siap untuk mengikuti gathering and fellowship pada pagi hari ini. Ya Bapak, di sini kami sama-sama menikmati, sudah 2 minggu kami menikmati RPP ini ya Tuhan. Biarlah kiranya di saat ini kami juga bisa saling berbagi, saling mendengarkan, dan saling mendukung satu sama lain untuk kami bisa terus maju, terus mengikuti RPP ini, dan terus bertekun dalam pencarian akan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus, dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, halo. Bisa dengar suara saya ya? Selamat pagi semuanya, pagi menjelang siang sih sebenarnya. Di sini aku mau sedikit revisi, jadi aku sudah tidak membawa firman, jadi tadi tolong dihilangkan framing bahwa aku akan membawakan firman, ya jadi memang dari briefingnya itu adalah sharing akan apa yang didapatkan selama RPP ini. Jadi ya firman yang aku dapatkan adalah yang dibawakan oleh Kak Triawan sama ketika kita PA pribadi gitu ya mengenai Abraham. Jadi saya yakin teman-teman di sini udah setidaknya melihat itu, ataupun kalaupun belum, saya berharap setelah ini bisa apa ya, bisa kembali ke blognya dan mengikutinya lagi seperti itu. Jadi ini mungkin buat teman-teman yang belum dengerin YouTube-nya Kak Triawan, atau bahkan mungkin belum PA, mungkin ini agak spoiler ya, jadi nggak apa-apa ya, jadi aku akan kasih spoiler alert ya. Oke, aku akan coba share screen. Oh, tapi aku tidak bisa share screen. Bisa nggak aku dijadiin co-host dan sejenisnya supaya aku bisa share screen? Oke, kayaknya udah. Oke, aku akan coba share screen dulu ya, sebentar. Kemudian aku juga mau bilang kalau mungkin hari ini aku nggak akan terlalu banyak berbicara atau banyak bergerak, karena saat ini lagi nggak enak badan, jadi mohon maaf ya kalau tidak optimal. Oke, jadi saya mengambil gambar ini dengan gambar yang sesuai keadaan kita sekarang ya. Jadi kita semua menghadap layar, walaupun judulnya Sharing and Fellowship, tapi kita semua menghadap layar. Tapi kiranya ini menjadi satu kenormalan yang baru dan tidak membuat kita terbatas ya sharing dan fellowship-nya. Seperti yang tadi udah dilakukan oleh MC, sudah sangat bagus sekali ya mengajak interaksi orang-orang seperti itu. Itu kan di situ saya sih berharap di situ bisa dapat fellowship-nya. Oke, saya akan membagikan sharing ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sama Kak Triawan. Jadi Kak Triawan itu punya dua bagian di mana masing-masing bagian itu ada pertanyaan untuk direfleksikan gitu ya. Bentar lu, mana buku saya ya tadi? Buku saya hilang. Oke. Oke. Bentar. Jadi di dalam Kak Triawan, di dalam sesinya Kak Triawan itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan di sesi yang pertama itu adalah, sebentar, catatan saya di sini. Oke, bagaimana, apakah engkau benar-benar mencari kehendak Tuhan? Gitu. Nah, di sini saya juga mengajak teman-teman untuk melihat lagi, gitu ya. Apakah benar-benar kita mencari kehendak Tuhan? Apakah bukan kita, apakah yang menjadi motivasi kita juga sih sebenarnya dalam mencari kehendak Tuhan? Di situ aku diingatkan sih ya, hal apa yang
ketika kita mencari kehendak Tuhan itu sebenarnya buat siapa sih? Itu apakah buat kita ataukah buat Tuhan gitu. Aku sih dulu ketika kalau kita ngomongin soal mencari kehendak Tuhan kan buat teman-teman yang pernah ikut PA atau KTB dengan buku MHB ya, di situ kan ada di bab 7 ya mencari kehendak Tuhan. Nah, zaman dulu itu ketika aku mempelajari di bab 7 itu aku ingat banget kenapa, karena di bab 7 itu adalah bagianku untuk membawakan waktu di KTB ku atau kelompok PA aku zaman mahasiswa dulu gitu kan. Dan itu nggak pernah kepikiran bahwa mencari kehendak Tuhan adalah untuk kepentingan Tuhan gitu. Pasti mencari kehendak Tuhan untuk kepentingan kita gitu. Jadi setelah berproses gitu dan dapat gongnya kemarin dari YouTube-nya Katriawan itu ya benar bahwa kata-kata hidup kita bukan tentang kita lagi yang dari 2 Korintus 5 ayat 15 itu tuh memang berlaku di setiap sisi kehidupan kita, termasuk dalam mencari kehendak Tuhan. Jadi ketika kita mencari kehendak Tuhan, bukan cuman soal kita gitu, tapi sebenarnya soal Tuhan itu sendiri, toh, soal Allah gitu. Belakangan ini aku lagi suka lihat nonton acara-acara memasak gitu ya, karena PSBB juga sih. Tapi aku suka kalau misalnya memasak dipraktekkan di rumah yang masakan rumah gitu. Tapi aku juga suka lihat acara-acara dessert gitu, tapi cuman buat diliatin doang sih, karena cantik banget. Nah, kayak yang aku pilih gambar di sini gitu ya, dia tuh dessertnya cantik banget dan orang bisa segitu chef dessert itu begitu terampilnya gitu. Tapi ya kalau aku sih menganggap diriku adalah dessert itu gitu. Aku dibuat dengan cantik adalah bukan soal dessert itu gitu. Dessert itu tidak mendapatkan apa-apa, yang mendapatkan apa-apa adalah si pembuatnya gitu, si chefnya, chef pastry-nya gitu kan. Ketika dessert itu mencapai tujuannya gitu ya, yaitu menjadi sebuah dessert yang cantik, itu adalah untuk kepentingan chef pastry-nya gitu, bukan kepentingan dessert itu sendiri gitu. Ya itu sih maksudku, itu kayak mengingatkan aku lagi bahwa memang hidup kita bukan tentang kita lagi, termasuk dalam mencari kehendak Tuhan ini bukan soal kita tapi soal Allah gitu. Nah, yang kedua, mana nih yang suka makan KFC, McD atau ayam-ayam berkulit sejenisnya Popeye ya? Apa sih namanya kalau di Jogja, aku lupa ya. Lupa deh aku. Nah, ya, pokoknya itulah. Pokoknya ayam berkulit ayam goreng tepung. Nah, mana yang suka kita makan duluan? Kalau aku adalah, karena aku seperti orang kebanyakan, itu suka kulit ayam. Jadinya, aku akan menyisakan kulitnya dulu. Lalu aku akan makan dagingnya. Setelah itu terakhir, setelah nasinya habis, aku akan menikmati kulitnya dengan kayak kenikmatan yang tiada taranya. Mirip juga kayak telur. Kalau telur aku suka kuningnya, jadi aku akan makan putihnya dulu, baru kuningnya belakangan aku makan. Jadi aku tipe yang cara makannya seperti itu. Nah, kok tiba-tiba ngomongin ayam ya? Jadi, oh iya, olive, sorry. Jadi, ya geprek juga boleh. Maksud saya gini, dulu tuh waktu saya kecil tuh karena saya sukanya kayak gitu tuh, kadang suka diisengin sama tante saya atau mama saya gitu, suka diambilin kulit gitu, padahal mereka tahu saya tuh simpan kulit itu untuk saya dan saya nikmati sendiri, tapi mereka suka ngambil. Nah, terus abis itu tuh pergi sih sudah terpenuhi gitu. Tapi kan sebenarnya kenikmatan itu yang belum terpenuhi kan. Pertanyaan, apakah kamu mau benar-benar mau menyerahkan seluruh aspek hidupmu dan masa depanmu kepada Tuhan? Iya ya, kulit ayam aja aku suka nggak mau nyerahin ya. Gimana aku mau nyerahin semua sama Tuhan gitu. Pasti ada bagian kecil
anggap itu punya juga perlu dikasih gitu loh, ambil gitu kan. Karena hidup kita bukan tentang kita gitu sebenarnya, bukan tentang kebahagiaan kita, kepuasan kita gitu, bukan tentang itu. Tapi bukan berarti kita boleh bahagia atau nggak boleh puas gitu ya, jangan salah. Oke, itu 2 hal yang saya dapatkan. Kemudian di sesi yang kedua, Kak Triawan juga nanya soal pemaparan firman Tuhan mana yang banyak sih, ada banyak. Maksudnya dia nggak pakai kata menohok sih, dia pakai kata pemaparan firman Tuhan mana yang 3 hal ini yang menurutku cukup apa ya, menyadarkanku mungkin ya. Mungkin itu pengetahuan yang udah kita tahu, tapi kayak di dalam bidang ini, di dalam bidang pencarian kehendak Tuhan juga ternyata. Gitu. Yang pertama soal 100%. Ini menurutku insight aha momen banget sih gitu ya, insight bahwa mencari kehendak. Karyawan bilang kata-kata tepatnya adalah seperti ini. Allah memimpin kita secara paradoks. Jadi memang kalau kita lihat di Alkitab, aku tuh ketika yang Tuhan memimpin kita secara paradoks, aku kalau dengar kata paradoks, aku tuh langsung ingat soal ketuhanan Tuhan Yesus gitu kan. 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Dan ternyata benar gitu. Maksudnya bukan benar, maksudnya disertakan juga contoh itu kepada contoh itu dari Kak Triawan. Dan menurutku itu memang kalau kita lihat di beberapa cerita Alkitab ada banyak membuatku mengiyakan ini gitu, bahwa mencari kehendak Allah itu ya memang 100% manusia, 100% Allah gitu. Kemudian di Amsal-Amsal yang udah disebutin ya, Amsal 11 ayat 3, Amsal 16 ayat 9, sama ayat 16, Amsal 16 ayat 33 gitu ya. Itu kayak mengukuhkan bahwa iya benar, bahwa mencari seperti itu. 100% kita yang bertanggung jawab, kita yang dapat konsekuensinya dan kita harus menjalani konsekuensi itu, kita yang mengambil keputusan, akhirnya tetap Allah yang berdaulat gitu. Jadi 100% Allah, 100% kita. Karena menurutku di situ terkecoh dengan keadaan gitu. Keadaan yang lama nunggu memiliki anak maksudku. Padahal di ayat sebelum itu jelas-jelas di perikop sebelum itu jelas-jelas Allah tuh udah bikin janji sama Abraham, dan janjinya itu dahsyat banget gitu, yang bener-bener perjanjian antara Allah dan Abraham aja, covenant itu gitu. Tapi Abraham di dalam dinamika hubungannya sama Sarah nggak bisa punya ketegasan gitu. Dia mengikuti aja apa kata Sarah. Ketika Sarah bilang, ini ada pembantuku nih, hambaku yang bisa gitu, kayak gitu. Jadi kadang kita memang terkecoh dengan keadaan, dan sering aku pun juga seperti itu. Kemudian dikuatkan lagi dengan kata-katanya Kak Triawan yang bilang pekerjaan Allah seringkali tersamarkan, dan itu benar gitu. Makanya kenapa kita sering terkecoh sama keadaan, karena pekerjaan Allah tuh seringkali tersamarkan dan juga seringkali lambat, kesannya lambat menurut waktu kita gitu. Tapi kita tahu itu waktu yang terbaik buat Tuhan untuk bayar dosa. Maksudnya ya hidup kita telah dibayar lunas sama Tuhan. That's why kenapa itu kita harus mau bayar harga gitu. Loh, hidup kita bukan hidup kita. Bayar harga tuh adalah hal yang termurah yang bisa kita lakukan gitu sebenarnya. Apa termahal ya? Ya, pokoknya intinya gitu. Jadi bayar harga tuh kayak satu kewajiban gitu ya. Karena ya hidup kita bukan soal mau bayar harga, bukan berarti demi kita mendapatkan kepuasan, bukan gitu, atau demi kita mendapatkan sesuatu,
bukan, bayar harga itu karena memang kita sudah. Kemudian hal apa yang bisa saya aplikasikan ya? Kalau aku pribadi, aku nggak tahu teman-teman, itu adalah bertumbuh dalam hikmat, gitu. Uh, Enggak, sebulanan ini banyak banget ngomongin soal hikmat ke dalam pribadi saya gitu ya, berbicara soal hikmat gitu. Dan karena hikmat itu memang dilihat gitu ya, hikmat gitu. Kita perlu, kalau Katriawan kata-katanya adalah kita perlu untuk bertumbuh dalam hikmat supaya apa? Supaya kita bisa mengerti, bisa peka sama kehendak Tuhan. Masih putus-putus nggak? Halo, halo? Masih putus-putus? Tolong dikasih di chat. Masih putus-putus ya? Oke, coba aku matikan video. Oke. Masih putus-putus kah? Tes 1 2 3. Halo, halo. Ya udah, aku matiin video dulu ya. Kayaknya di sini yang internetnya nggak terlalu bagus. Oke, jadi pertama, hal lain yang hal berikutnya yaitu adalah, thank you Vian. Hal lain yang saya bisa lakukan itu adalah bertumbuh dalam hikmat gitu. Sebenarnya banyak hal sih, tapi aku pilih yang satu ini karena aku merasa pemerolehan hikmat ini dalam sebulan ke belakang itu banyak berbicara sama aku. Gitu. Dan kita perlu bertumbuh secara aktif mencari hikmat tersebut gitu. Banyak baca di Amsal sih yang ngomongin soal hikmat dan bagaimana cara mencarinya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, tahu gambar apa? Ya, kemarin itu saya lagi suka nontonin si ini, Chef Reynold Purnomo, adiknya Arnold Purnomo, kalau teman-teman tahu. White Noise. Jadi sedikit aja sejarah tentang dia tuh. Jadi dia itu 99 kalau katanya, dia usia 6 tahun kalau nggak salah. Nah, terus habis itu di sana dia sebenarnya punya restoran yang dikelola oleh ibunya tuh kayak chef, itu juga mendalami bidang kuliner, tapi dia tuh nggak boleh mendalami bidang kuliner karena katanya susah banget industri hospitality, apalagi imigran ya, mereka kan imigran jatuhnya, kayak gitu. Jadi walaupun ibunya tuh katanya chef yang kuliner ya, nggak ada pasang surut lah, maksudnya usaha gitu kan, bidang usaha. Jadi katanya dia diminta untuk nggak jadi chef, kuliah nutrisi kalau nggak salah. Tapi kan tetap ya dia, ya mungkin karena darahnya mengalir bakat dan kesukaan terhadap masakan ataupun street khususnya. Jadi dia dengan apa ya, dia juga belajar gitu. Walaupun orang tuanya udah melarang dia. Dan sebenarnya kalau teman-teman pernah, jadi dia tuh menciptakan, dia punya konsep gitu, dia udah punya konsep ketika ikut MasterChef itu, menciptakan segala sesuatu putih. Jadi, tapi ini punya tekstur yang beda dan punya rasa yang beda ketika dimakan. Jadi semuanya akan nyatu jadi satu gitu dalam mulut. Sebenarnya kenapa aku pilih gambar ini? Karena ya memang untuk mencapai pemahaman yang benar akan firman Allah, yaitu perlu ada usaha, gitu. Perlu bertumbuh, perlu ada bayar harganya dari kita. Seperti itu. Jadi nggak cuma ongkang-ongkang kaki, seperti yang aku percaya Chef Reynold pun tidak ongkang-ongkang kaki gitu. Ketika akhirnya di MasterChef aja dia bisa menciptakan banyak
banyak dessert yang seperti Vian bilang, dia dapat sebutan King of Dessert. Dan itu bukan pekerjaan satu malam, saya percaya. Begitu juga dalam bertumbuh dalam hikmat sih, kalau menurutku. Oke. What's next? Nah, jadi nanti kalau nggak salah akan ada sharing dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi teman-teman silakan di-sharingkan apa yang didapatkan kepada teman-teman yang lainnya. Ini tadi sharing, dan teman-teman juga mendapatkan banyak dari RPP dalam 2 minggu ini dengan akan kehendak Tuhan dan bagaimana hal-hal apa yang teman-teman alami dalam 2 minggu ke belakang. Itu biar bisa saling belajar dan saling mendukung. Paling itu aja dari saya. Oke. Saya akan stop share screen. Saya akan kembalikan kepada MC ya.